Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Mutiara Pagi edisi Ramadan pada kesempatan pagi hari ini. Dan bersama saya Diana akan terus menemani Anda pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net untuk mengetahui seperti apakah warna-warni di bulan Ramadan ini, tentang keutamaan, makna, hikmah dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, Ramadan sudah memasuki babak akhir dan akan segera berakhir. Para juara Ramadan yang berhak disematkan gelar takwa justru akan ditentukan pada 10 hari terakhir Ramadan ini. Karena di dalamnya, kata Nabi Muhammad SAW, termasuk terjadi Lailatul Qadar. Sebelumnya kita simak dulu bagaimana tanggapan masyarakat tentang menggapai Lailatul Qadar bersama keluarga. Ramadan tahun ini ya, saya berkomitmen dengan keluarga untuk mengejar malam Lailatul Qadar bersama-sama. Karena kita yakin ya, malam Lailatul Qadar itu malam yang pasti Allah turunkan di malam bulan Ramadan. Jadi kita sengaja ya memperbanyak zikir, ngaji, sholat malam, dan iktikaf bersama keluarga agar bisa meraih malam Lailatul Qadar bersama-sama. Semoga ikhtiar kita di tahun ini ya bersama keluarga Allah kabulkan dan bisa dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Pendengar dan pemirsa RRI Sumeneb.net, Ibnu Rajab berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, sungguh bulan Ramadan ini akan segera pergi dan tidaklah tersisa dari kecuali sedikit. Maka barang siapa telah mengisinya dengan baik, hendaklah menyempurnakannya. Dan siapa yang belum maksimal mengisinya dengan baik, hendaklah ia mengakhirinya dengan amal-amal yang baik." Dan pagi ini saya bersama Ustadz Hamidi. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, untuk kita menggapai malam Lailatul Qadar bersama keluarga, ini seperti apa Ustadz? Apakah kita bisa melaksanakannya di rumah saja bersama keluarga atau tetap di masjid tapi bersama keluarga? Seperti apa ini Ustadz? Monggo silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada momentum kali ini kita berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah Lailatul Qadar dan yang kedua adalah tentang keluarga. Ini menjadi menarik karena alhamdulillah hingga detik akhir ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa melaksanakan ibadah puasa di 10 terakhir pada bulan Ramadan kali ini. Mengenai Lailatul Qadar itu insya Allah sudah mafhum bagi semua bahwa malam itu adalah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya amal baik yang dilakukan pada malam itu nilainya lebih baik dengan dibandingkan dengan 1000 bulan. Dan ini merupakan anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, di mana kita tahu bahwa umur mayoritas dari umat Nabi Muhammad itu tidaklah begitu lama, tetapi nilai isi dari umur itu bisa melebihi dari umur umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Mengenai keluarga, itu kita tahu bahwa keluarga itu adalah pondasi dari kebaikan sebuah bangsa. Kebaikan bangsa itu bisa kita dilihat dari bagaimana kebaikan keluarga itu. Artinya ketika keluarga itu sudah soleh, maka dipastikan masyarakat di sekitarnya juga akan menjadi soleh, desanya itu akan menjadi desa yang baik, kecamatannya menjadi kecamatan yang baik, hingga negara kita ini menjadi negara yang baik. Itu sekelumit tentang pentingnya bagaimana kita membangun keluarga. Nah, hubungan
keluarga ini dengan Lailatul Qadar itu menjadi lebih penting kita bahas, karena agar kita mengetahui bahwa kemuliaan malam Lailatul Qadar itu bukan hanya milik seorang laki-laki sebagai seorang suami, atau tidak hanya miliknya bagi seorang perempuan yang sudah menjadi istri misalnya, atau tidak hanya menjadi miliknya seorang anak di suatu keluarga itu. Akan tetapi keutamaan dari Lailatul Qadar itu bisa kita raih secara bersama-sama. Kalau dalam lingkup terkecil, berarti di situ ada seorang suami, ada seorang istri, dan juga ada anak. Maka dari itu Lailatul Qadar ini kita gapai secara bersama-sama, kita jemput secara bersama-sama, kita lakukan amal soleh di situ secara bersama-sama. Salah satu contohnya misalnya di malam Lailatul Qadar kita melaksanakan ibadah tarawih misalnya bersama keluarga. Kita membaca Al-Quran juga bisa dilakukan dengan bersama-sama keluarga di rumah. Kita mengkaji ilmu, kita juga bisa kaji di rumah secara keluarga. Artinya bukan malah misalnya yang suami hanya pergi ke masjid sementara keluarganya ditinggal di rumah. Ini bagi saya sepertinya kurang bijak. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa seorang laki-laki itu memiliki tugas yang cukup besar sebenarnya dalam keluarga, karena berdasarkan kepada sebuah ayat yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kewajiban keluarga itu menjaga diri, dan juga keluarga itu merupakan tugas yang cukup besar. Makanya di samping masing-masing person dalam keluarga itu menjaga diri dari neraka, juga bagaimana pribadi itu melakukan kebaikan dan juga mengetularkan kepada anggota keluarganya. Artinya kalau selamat dari neraka bersama-sama, yuk kita bersama-sama juga menuju surga. Dan ini kita bisa raihnya dengan melakukan amal-amal soleh yang diharapkan bisa bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, agar kita itu menjadi bagian dari keluarga yang betul-betul meraih kesuksesan bersama-sama dalam keluarga, karena keluarga merupakan pondasi utama dalam kebaikan sebuah bangsa. Kira-kira gamblangnya seperti itu dulu. Bagaimana kita, artinya itu kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi juga kita memikirkan bagaimana keluarga kita, bagaimana kerabat kita, bagaimana famili kita, agar bisa bersama-sama melakukan kebaikan yang diharapkan itu bisa bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Kalau untuk beribadah bersama keluarga, haruskah di rumah atau boleh di masjid tapi bersama keluarga? Itu lebih, keutamanya lebih yang mana ini, Ustaz? Kalau masalah praktek pelaksanaan ibadah itu apakah mau di rumah atau mau di masjid, itu sebenarnya tergantung kepada situasi dan kondisi dari keluarga itu. Kalau memang dia merasa lebih baik tanpa ada halangan apapun, ya kita bersama-sama ke masjid. Karena ini momentum yang luar biasa. Di samping kita melaksanakan ibadah, juga ada nilai iktikafnya kalau kita itu bersama-sama di masjid. Artinya kita luangkan waktu di malam Ramadan itu, terlebih di malam 10 terakhir, kita luangkan untuk beriktikaf di masjid, melakukan kebaikan, mengaji, mudarasah, membaca Al-Quran. Itu merupakan hal yang harus kita lakukan. Saya katakan harus, karena kenapa? Karena justru
sependek pengetahuan saya itu seorang suami itu laki-laki malah ya secara umumnya yang saya ketahui itu malah lebih senang mengajak istrinya belanja shopping di malam terakhir malam Lailatul Qadar. Padahal ada yang lebih bukannya tidak boleh. Tidak boleh. Itu adalah kewajiban. Tapi di Islam juga ada kewajiban yang tak kalah pentingnya, di mana kita memberikan tarbiyah sahihah, tarbiyah hasanah kepada keluarga kita dengan cara memberikan contoh dengan perilaku dan tingkah laku, bisa melaksanakan kebaikan secara bersama-sama dalam keluarga. Artinya menuntun keluarga untuk mencapai malam Lailatul Qadar, keberkahan di bulan Ramadan. Itu ya Ustadz, walaupun tempatnya di rumah mau di masjid, yang penting adalah pendampingan dan menuntun bagaimana beribadah yang benar-benar dan sesungguhnya di bulan Ramadan gitu Ustadz ya. Betul, seperti itu. Artinya ibadah itu bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, yang penting itu sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh syariat dan tidak ada istilah monopoli gitu. Kalau istri kamu wajib, dah seperti itu. Artinya kita bisa sebagai orang muslim yang bijak itu bisa kita memahami bagaimana situasi kita, kondisi kita, di mana semuanya itu diusahakan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan, bahkan sangat diharapkan itu bisa bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang menjadi dambaan seluruh umat Islam di penjuru dunia ini. Iya, barangkali keluarga ini menjadi semacam ini filter ya, penyaring juga, dan juga penunjuk kalau misalnya kita lalai, kita lagi belok nih, dilurusin lagi. Keluarga yang pantasnya untuk mengingatkan terlebih dahulu untuk menuju ke hal yang baik itu ya Ustadz ya. Betul. Nah Ustadz, kalau semisal sholat di rumah sendirian untuk mencapai Lailatul Qadar itu boleh Ustadz? Boleh. Artinya kita itu melaksanakan sholat di rumah ya tidak apa-apa. Artinya nilainya itu tetap tidak akan berkurang, walaupun di sisi lain ketika sholat itu dilakukan di masjid atau di rumah itu ada semacam perbedaan secara umum, tetapi ada situasi tertentu malah ya lebih baik di rumah. Satu contoh misalnya tidak aman dari fitnah, tidak aman dari hal apa, sehingga orang itu lebih khusyuk, lebih tentram melaksanakan sholat, membaca Al-Quran di rumah, ya kita laksanakan di rumah. Intinya kita itu sebagai umat Islam diberi keleluasaan untuk melaksanakan ibadah dimanapun dan kapanpun. Iya, di mana saja dan kapan saja, lebih ke niat dulu. Betul. Ya Ustadz ya. Betul. Diniatin dulu, dilaksanakan, dan terus istiqomah untuk menjaga kebiasaan tersebut. Ustadz, zikir apa yang bagus atau mungkin yang sering diamalkan di malam Lailatul Qadar? Di samping membaca Al-Quran sebagai menu utama zikirnya orang Islam di malam Ramadan itu, ada zikir-zikir lain yang memang dianjurkan pada malam Ramadan itu, terlebih ketika Ashrul Awakhir, 10 malam terakhir. Di antaranya adalah memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Ada juga membaca tahlil, tahmid, dan tasbih, di mana keutamaannya itu sudah luar biasa. Dan ada zikir lain, doa lain, seperti misalnya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha mengampuni, fa'fu anna, maka ampunilah kami. Itu adalah bentuk zikir penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita itu betul-betul yafuzu bi Lailatul Qadar, agar kita itu nafus, beruntung bisa menggapai Lailatul Qadar bersama keluarga. Dan ini perlu saya sampaikan, tidak hanya menjadi tugasnya laki-laki, perempuan pun juga harus, di saat suaminya lalai, ya harus mengingatkan. Bukan hanya menjadi hak prerogatif seorang suami, tidak. Anaknya pun, seorang anak yang sudah dewasa melihat orang tuanya yang kurang benar katakanlah, maka anak itu punya
punya tanggungan untuk menyampaikan kepada orang tuanya bahwa yang benar seperti ini, dan sebagai anak harus bisa menyampaikan dengan bahasa yang tidak menyakitkan Santun ya. kepada orang tuanya, dan seorang tua pun tidak boleh ego sebagai orang tua lalu kamu anak kok Menggurui ya. Tidak bisa. Kita semuanya ta'awanu alal birri wat taqwa, saling membantu dalam urusan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tanda-tanda orang yang mendapat barokah malam Lailatul Qadar ini apa nih Ustadz? Ciri-cirinya ini Ustadz. Wah, yang pasti keutamaan di bulan Ramadan khususnya, apalagi mendapat berkah di malam Lailatul Qadar. Ini seperti apa Ustaz? Untuk mengetahui secara umum dulu ya, mengetahui bagaimana orang itu sukses di bulan Ramadan tidak. Yang pertama itu bisa dilihat nanti outputnya pada bulan berikutnya. Iya. Artinya kalau ada pertambahan baik dari bulan-bulan sebelumnya, maka orang itu ada efeknya berarti di bulan Ramadan kemarin, sehingga bisa memperbaiki diri, karena Ramadan itu ibaratkan sebuah lembaga adalah sekolah. Bagaimana output itu ya kita lihat setelah selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan-bulan berikutnya itu. Nah, untuk mengetahui apakah orang itu bertepatan dengan Lailatul Qadar atau tidak, maka dalam sebuah kitab itu dijelaskan, dalam kitab Al-Minhajul Qawim itu salah satunya di keesokan harinya itu cuaca terang tapi tidak panas. Sejuk ya Ustaz? Iya, itu di keesokan harinya. Jadi itu adalah salah satu tanda untuk mengetahui apakah orang itu di malamnya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Tapi secara pasti saya memastikan bahwa untuk menggapai Lailatul Qadar itu tidak hanya bisa dilihat dengan tanda-tanda itu, tapi melakukan semua amal kebaikan dari tanggal 1 Ramadan sampai di penghujung Ramadan. Maka itu sudah bisa dipastikan orang itu akan di salah satu malam, di 1, 2 sampai ke malam terakhir itu sudah bisa dipastikan akan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, karena itu memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditentukan malam apa, malam tidak. Walaupun ada pengalaman-pengalaman dari para ulama yang bahwa ketika dimulai pada hari ini kena ke malam ini, takutnya kalau seperti takutnya kita uzur. Takutnya kita itu lalai. Maka sebagai bentuk antisipasi, ihtiyat kita itu tetap mengerjakan amal soleh, ibadah salat, membaca Quran, sedekah dan semacamnya itu dari malam yang pertama hingga malam akhir, dan itu insya Allah sudah bisa dipastikan akan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Iya, jadi tidak ada penghitungan manusia yang tahu kapan Lailatul Qadar itu turun gitu Ustadz ya, hanya wallahu a'lam lah ya, Allah yang tahu. Ini jadi kerahasiaan dan kita juga dituntut untuk istiqomah. Betul. Bukan hanya menunggu nanti malam Lailatul Qadar saya harus zikir, saya harus sholat dan lain-lain, tapi nggak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar. Takutnya malah itu tidak bertepatan pada makan rugi. Rugi malah. Jadi sebagai langkah antisipatif ya tetap melakukan dari awal hingga akhir. Maka itu sudah bisa dipastikan akan kena ke salah satu malam yang agung itu. Barangkali ini juga merupakan implementasi ketika kita keseharian kita, bagaimana kita belajar konsisten. Betul. Gitu Ustaz. Betul ya. Karena sebaik-baik amal itu ya yang konsisten, yang istiqomah, fokus dan konsisten, itu kuncinya. Iya. Nah, kalau kebalikannya ini Ustadz, apa yang terjadi ketika maksiat itu dilakukan pas bertepatan dengan malam Lailatul Qadar? Apa ganjarannya ini Ustadz? Ngeri nih saya Ustadz. Sesuatu yang sulit saya untuk menyampaikannya, karena begini, di saat ada momentum dilipat gandakan sebuah kebaikan, maka ancaman bagi orang yang justru menyia-nyiakan di waktu yang mulia itu malah dikhawatirkan
orang itu malah siksanya atau dosanya yang dilipat gandakan, sehingga melaksanakan dosa yang di malam itu malah sama dengan melaksanakan dosa 1000 bulan itu kan. Ya naudzubillah begitu. Jadi semoga dijauhkan dari itu, agar agar kita itu betul-betul berkualitas ibadah puasa kita dan amal soleh kita di malam Lailatul Qadar itu. Harapannya ya begitu. Ya, barangkali yang terakhir nih Ustaz sebagai closing statement di topik kita pada pagi hari ini tentang bagaimana kita meraih malam Lailatul Qadar yang benar-benar hakiki bersama keluarga, menjadi malam yang sangat berkualitas gitu, beribadah bersama keluarga, Ustaz. Baik. Intinya kita itu sebagai bagian dari keluarga harus senantiasa memikirkan diri kita dan orang yang dekat dengan kita, yaitu keluarga itu, agar kita itu sama-sama beruntung bersama keluarga, bersama ayah, bersama ibu, bersama kakak, adik, paman dan bibi. Itu merupakan sesuatu yang diimpikan oleh semua orang. Maka ya langkah utamanya tidak ada hal lain kecuali kita senantiasa beramal baik, beramal soleh, bersedekah, membantu orang lain, kita belajar, kita membaca Al-Quran. Itu merupakan merupakan waktu yang sangat tepat sebenarnya untuk mendidik kita dan keluarga kita dalam kehidupan keluarga. Harapannya nanti ya agar kita itu dalam keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Artinya istilah mawaddah, sakinah, warahmah itu bukan hanya untuk pengantin baru, tapi bagaimana kita tetap mempertahankan itu dalam kondisi-kondisi Ramadan di mana kita fokus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan pendengar serta pemirsa RRI Sumeneb.net, tak terasa sudah lebih dari separuh ibadah puasa kita lalui. Itu artinya sebentar lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Meskipun umumnya kita saat ini tidak melaksanakan kegiatan ibadah yang biasanya dilaksanakan di bulan Ramadan di masjid, semisal sholat tarawih, tapi hakikatnya sebenarnya kita bisa memperbanyak ibadah meski tetap hanya di rumah saja. Dengan memperbanyak ibadah dengan tulus dan ikhlas, kita juga berharap akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang menurut banyak ulama jatuh di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi sampai saat ini kita tidak pernah tahu kapan malam Lailatul Qadar itu turun. Dan menggapai malam Lailatul Qadar bersama keluarga juga dapat dilakukan dengan memperbanyak ibadah dan mengajak keluarga untuk ikut beribadah. Terima kasih Ustadz Hamidi. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali, selamat berpuasa Ustadz ya. Dan sama-sama. Selamat ini jelang hari raya kita ini Ustadz. Ya, mohon maaf lahir batin. Lahir batin duluan ya Ustadz. Baik, terima kasih. Kita bermaaf-maafan tak sampai menunggu di bulan Syawal itu. Saling memaafkan ya Ustadz ya. Sama-sama. Oke, terima kasih. Saya Diana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.